وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian pasal berikutnya, waman qatala qatilan utiya salbah. Barang siapa membunuh seorang dalam perang, maka dia diberikan salbunya. Nah, salbu ini apa? Di sini dikatakan yaitu barang yang ada pada si terbunuh, berupa senjata, perlengkapan, pakaian, dan harta. Jadi ini selain ghanimah ya. Jadi kalau kemudian ada seorang pasukan kita tembak kemudian dia mati, maka apa yang dibawa sama pasukan ini, misal dia bawa iPhone, bawa apa, itu hak yang nembak, yang mati. Waktu kesamul al-ghanimah, sekali lagi ini konteksnya adalah perang ya, bukan semata-mata masang bom atau apa, enggak. Ini konteksnya perang. Waktu kesamul al-ghanimah ba'da dzalika ala khamsati ahmas. Maka kemudian ghanimah dibagi menjadi 5. Yang pertama, fayu atau arba'atu ahmasiha liman syahidal al-waqa'ah. Maka 4/5 dibagi kepada orang yang ikut perang. Berarti 4/5 itu berarti 80%. 80%. 80% buat orang yang ikut perang. Wa yu'talil farisi salah satu ashumin warrajil sahmun. Maka diberikan penunggang kuda mendapat 3 bagian, sedangkan orang yang jalan kaki 1 bagian. Ya, jadi ini kan 4/5 gitu kan, berarti 80%. Maka dari 80%-nya itu 3 bagiannya diberikan kepada penunggang kuda, 1 bagiannya diberikan kepada orang yang jalan kaki. Wala yusamu illa liman istakmalat fihi khamsu syara'id. Dan tidak diberi bagian tersebut kecuali apabila terpenuhi 5 syarat. Yaitu apa? Yang ikut perang harus orang al-Islam, orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir ikut perang, ya nggak dapat ghanimah. Wal bulugh, dan dia balik. Wal akal, wal huriyah, dia berakal dan huriyah. Wal dukur, lagi-lagi. Fa inih talla sartun min dzalika rudi kholahu walam yusham lahu. Jika salah satu syarat itu nggak ada, maka ia diberi bagian sedikit dan tidak mendapat bagian mujahid. Artinya tidak dihitung sebagai mujahid. Kalau ada wanita ikut perang, maka dia tidak mendapatkan ghanimah sebagaimana bagian laki-laki. Dia dibagi sesuai dengan keadilan atau kebijaksanaan dari seorang pemimpin perang. Wa yuqsamu al-khumusu ala khamsati ashumin. Nah, maka kemudian 1/5-nya lagi dari ghanimah ini dibagi kepada 5 golongan, yaitu siapa? Yang pertama, sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalih, yaitu bagian Rasulullah SAW yang sekarang diberikan untuk masyarakat umum. Ya, jadi 1/5-nya kalau ada Nabi diberikan kepada Nabi, tapi karena Nabi SAW nggak ada, maka karena udah wafat, maka diberikan kepada fasum, fasilitas umum atau masyarakat umum. Wasahmun lidil kurba. Nah, kemudian 1/5-nya diberikan untuk kerabat wahum banu Hasim wa banu al-Muttalib, yaitu kerabat Nabi SAW, gitu kan. Anak turun Nabi SAW kalau ada. Gitu kan. Kalau nggak ada, ya diberikan lagi kepada fasilitas umum. Wasahmun lil yatama, wasahmun lil masakin. 1/5 berikutnya, yang ketiga itu diberikan kepada orang-orang yatim. Kemudian 1/5 yang keempat diberikan kepada orang-orang miskin. Wasahmun li abna isabil. Kemudian yang sisanya diberikan kepada ibnu sabil, orang-orang yang berperjalanan dan membutuhkan bekal, atau bisa digunakan untuk beasiswa sekolah gitu, atau kemudian untuk bantu orang-orang yang sekolah. Nah, itu pembagian 5 bagian dari harta ghanimah. Kemudian kalau karena kasus perang, maka ketika terjadi berkecamuk perang, maka harta yang didapatkan pada saat berperang itu namanya ghanimah. Adapun kok kemudian baru nyerang, musuhnya kabur meninggalkan harta, maka itu namanya fai. Wa yuksamu malul fai ala khamsi firaqin. Maka fai dibagi menjadi 5. Yang pertama, yusrafu khumusuhu ala may yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Yaitu yang 1/5 ya, untuk orang-orang yang mendapat bagian 1/5 ghanimah. Ya, 1/5 ghanimah di atas tadi untuk Nabi, kemudian untuk keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, untuk anak-anak yatim, untuk anak orang miskin, kemudian untuk Ibnu Sabil, dibagikan ke mereka. Kemudian sisanya yang 4/5 wa yu'ta arba'atu ahmasihi lil muqatilah,
4/5-nya diberikan kepada mereka yang ikut perang. Wa fi masalihil muslimin, dan juga untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi ini perlunya seorang pemimpin yang adil untuk bagi itu ya.